personality gitu ya, tentunya menjadi lebih baik. Menjadi personality lebih baik, kadang pilar itu kita tidak kepingin berbanyak ya. Pilar dimulai dari diri kita sendiri, yang kemudian kita kembangkan kepada eksternal, entah kemudian itu kepada improvisasi kita bagaimana memanage secara keuangan, secara SDM gitu, dan kemudian bagaimana memotivate diri kita sendiri untuk lebih meningkatkan karir kita. Begitu dulu. Itu as personal berarti ya. Personal. Nah, berarti kan dalam hal ini kita selain kita sebagai personal yang memang mungkin pingin lebih mengimprove diri kita sendiri, tapi kan juga kadang ada beberapa yang kita sudah terikat dengan instansi. Nah, pasti kan ada urgensinya juga nih. Gimana kita sebagai instansi, sebagai suatu organisasi itu juga butuh untuk upgrading, benar nggak? Iya, betul. Nah, sebelum ke situ nih langsung ke Mas Bimo dulu. Nah, Mas Bimo ini yang paling ganteng di Aircons ya. Ya betul, paling ganteng sekali. Ganteng, ya. Ada satu lagi di balik layar. Satu lagi balik layar soalnya. Nanti kita pasti tampil juga. Ya, nanti juga Betul. ditampilkan juga. Betul. Nah, Mas Bimo ini beliau juga selain sebagai akademisi, beliau juga di Aircons juga sebagai finance dan juga coach juga pastinya. Ya betul. Juga yang beliau ini sering memberikan materi-materi tentang ya di bidang finance itu sendiri ya, Mas Bimo. Betul. Nah, Mas Bimo sendiri kenapa sih Mas Bimo tuh mau akhirnya berkontribusi di sini dan melihat pentingnya seperti apa sih kita berbagi ilmu kepada masyarakat tentang kebutuhan improvement tadi terutama di finance. Oke, kalau mungkin terus terang aja kalau misalnya kita melihat finance ya, karena keuangan itu pasti lebih riskan atau lebih sulit untuk menindaklanjuti, karena kalau kita tidak bisa memilah uang atau kita tidak bisa memilah keuangan tersebut, maka nanti kita bisa jadi perusahaannya bisa hancur atau mungkin bisa tidak seimbang ataupun tidak konsisten dengan apa yang kita kembangkan, terutama kan pastinya dari sisi mungkin company pengen perusahaan itu lebih maju atau mungkin lebih berkembang, karena inti dari perusahaan tersebut adalah di finance-nya, karena jantungnya utama paling yang harus diperhatikan adalah yang harus yang dikonsernkan di perusahaan adalah di finance. Itu sudah dibocorkan sama Mas Bimo adalah pentingnya kita memanage organisasi terutama perusahaan. Nah, balik ke Barita lagi nih. Perluasannya, karena tadi bilang di finance itu kan high risk, paling gimana, dan juga tidak hanya di perusahaan, bahkan di institusi pemerintahan atau mungkin di bidang akademisi juga. Nah, kalau Mbak Rita sendiri gimana pendapatnya? Iya, ibaratnya itu adalah darahnya. Iya, betul. Ya kan? Kadang kalau kita ngomong di perusahaan, balik lagi. Apunten Mbak Rita biar kurang dekat ya. Pilarnya cuma cukup 3 sebenarnya. Keuangan tadi. Marketing sama orangnya atau SDM. SDM-nya. Ya kan? Kalau nggak ada yang bekerja, siapa yang nanti yang akan memprosesnya ya. Kemudian saya sering dihadapkan pada 2 priority. Priority kan harusnya 1. Iya. Yang mana yang penting, Bu? Marketing dulu apa uang dulu? Uang dulu. Kadang banyak yang masih berpaham gitu ya. Bahkan founder, owner atau mungkin garda depan marketing, sedangkan marketing itu perlu yang namanya tadi keuangan tadi. Makanya kenapa kadang kalau kita ngomong 3 pilarnya yang ini kan kita jaring itu ada 3 ya. Nah, yang paling menonjol inilah yang kita ngomong itu finance, keuangannya. Kiri kanannya baru kita switch ke marketing, dan kemudian pentingnya itu tadi di SDM tadi. Jadi Aircons ini dalam urgensinya mengawal beberapa perusahaan ya. Mungkin saya sembari juga beberapa teman-teman yang mungkin sempat meng-add gitu ya IG kita RRCONS_. Nah, di sana mungkin bisa diintip-intip sedikit bahwa kami pemerhati dan mengawal beberapa perusahaan, instansi, lembaga baik secara akademisi atau mungkin perusahaan-perusahaan profesional yang mereka memerlukan penataan lebih rapi. Gitu. Yang korelasinya memang jelas. Pemilihan SDM seperti apa, penempatan seperti apa, dan pengaplikasiannya di perusahaan itu untuk refer kepada target secara periodik. 6 or
1 Ada tahun. evaluationnya berarti Ada ya, secara evaluation. periodik ya. Iya, periodik. Jadi Oke. tahu tuh kira-kira target saya, misalnya target penyelesaian hutang. Iya. Ya kan? Nah, betul. Target itu tidak hanya saya harus menghasilkan sekian M 1 tahun, bukan. Target adalah masalah itu juga target. Iya. Saya bisa mendapatkan earning gitu ya, let's say 10 M. Cuman hutang itu tidak terselesaikan bareng 20%, sama aja. Iya. Betul. Ya kan? Jadi target itu adalah penyelesaian masalah yang kemudian diformulasikan dengan pencapaian itu tadi. Iya. Sehingga misalnya saya mau merejus hutang saya 30%, berarti saya harus menambah earning saya sekian persen. Begitu maksudnya. Iya. Baik. Tuh, kalau Mas Bimo sendiri, kalau misal strategi yang tadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Rita, berarti kan ini perusahaan tuh sudah harus tahu planningnya seperti Betul. apa, terutama pasti dia juga harus tahu nih kondisi perusahaan sekarang seperti apa. Iya. Kadang kalau misalnya kita bikin suatu rencana keuangan ya, karena rencana keuangan kan tidak hanya kita langsung beli aja, enggak, karena itu ada prosesnya. Yang pertama adalah kita harus membuat budgeting, biasanya kalau kita ngomongin anggaran atau planning. Yang kedua, kita akhirnya mengimplementasikan dari anggaran tersebut. Nah, dari implementasi itu kita tahu, oh ternyata pengeluarannya sekian, pemasukannya sekian. Hanya kita ada namanya evaluasi. Evaluasi ini biasa dikaitkan di setiap bulannya bisa, atau triwulan bisa, atau bisa 1 tahun. Nah, dari perhitungan periodik tersebut itu bisa kita lihat dari atau evaluasinya berdasarkan rasio keuangan. Nah, rasio keuangan ini kita bisa ambil sampel-sampelnya dari bentuk laporan laba rugi, laporan neraca, atau laporan arus kas. Nah, itu kita ambil sampelnya, kita buatkan rasio keuangan. Seperti itu. Jadi memang dari yang sebelumnya dan juga yang sudah berjalan gitu ya, Iya. Mas Bimo ya pastinya ya. Pastinya. Berarti RR Cons ini sebagai konsultan ada 2 skema kalau yang saya tangkap ya, di mana kita sebagai konsultan yang mendampingi dari mulai awal mungkin Ya, yang mungkin startup ya, UMKM yang ingin berdiri gimana mereka biar bisa sustain akhirnya, dan juga perusahaan yang sudah stable bahkan itu juga bisa dikonsultani oleh RR Cons, betul ya? Iya. Awalnya adalah kita itu dikasih klien ya Mas Bimo, Iya. perusahaan yang sudah stable, yang udah settle Iya. gitu ya. Dan bahkan perusahaan itu sudah memiliki beberapa anak perusahaan, Iya. ya kan. Kita dikasih PR tuh, ternyata perusahaan yang lebih besar pasti masalah dan target juga lebih besar, dan pengkondisian SDM pun Iya. ya semakin tidak mudah, Semakin kompleks pastinya ya. semakin kompleks Betul. karena pencapaian dan segala macam, dan alur uang itu tadi. Iya. Ya ternyata itu penting banget untuk menentukan kebijakan sebagai owner, apakah dia akan pertama menambah aset, Iya. menambah SDM, atau kemudian dia harus menjual juga. Iya, memang. Dan keputusan-keputusan itu adalah mutlak, seperti RR sendiri pasti mendapatkan ini masukan seperti itu, Iya, dan betul. koreksi dari finance kita. Nah, Iya. perusahaan itulah kemudian yang coba kita intinya kita analisa, kita audit Iya. salahnya di mana sampai kita merekom Iya, betul. untuk menjadi, nggak bisa langsung sehat sih, paling Iya. tidak terselamatkan ya. Iya. Diperbaiki Selama, sedikit ya. Tadi 4 bulan sekali. Iya, ya. 4 bulan Ya, sekali 4 bulan bisa, sekali, 4 triwulan bulan bisa. sekali, gitu. Sampai akhirnya kayaknya mungkin kebanyakan ini Pak Bu membentuk perusahaan jangan sampai 5, mungkin Iya. cukup 2 aja. Nah itu pun kita sampaikan kepada mereka, Iya. ya kan. Sama juga ini, oh ternyata karyawannya jangan sampai 24, Iya. ini cukup di cover dengan 12 orang karyawan saja loh. Efisiensi jadinya Iya. ya, Gitu betul. ceritanya. Gitu. Jadi untuk perusahaan yang sudah memang berjalan pun akhirnya bisa dievaluasi kembali dan bisa disesuaikan dengan gimana kondisi yang nantinya akan mencapai target mereka. Iya. Terus satu lagi kalau untuk yang startup sebenarnya lebih mudah ya. Iya. Lebih mudah justru ya. Lebih mudah karena Oke. startup itu paling dari pengalaman ya, Iya. kita menjalankan kalau mereka couple ya suami istri or anak gitu ya. Atau kalau Iya. misalnya salah couple-nya nggak mau riwah dengan pasangannya, berarti biasanya Ada sama manajemennya. anaknya Iya. gitu aja dulu. Ya, gitu. lebih simpelnya karena kan kalau keluarga lebih gampang gitu ya. Oke. Berarti bisa gitu. Oke nih, mungkin dari Mbak Rita dan juga Mas Bimo ya. Kita mungkin satu-satu dari mulai yang startup nih kan sekarang lagi ngetren. Bisa dibilang tren atau mungkin memang kesadaran dari masyarakat tuh sudah mulai aware di mana kita
oh kita nggak harus bekerja ngikut orang atau Iya. bekerja dengan instansi, tapi Iya. kita harus punya usaha sendiri. Iya, Nah, mungkin tips atau saran dari Mas Bimo dengan Mbak Rita gimana kita mempersiapkan itu sebagai orang yang aku pingin berwirausaha nih. Iya. seperti itu. Ya, Monggo, Mas kalau mungkin dari saya sarannya kalau misalnya kita bikin startup, kita memang memplanningkan dengan matang-matang. Karena kalau misalnya kita hanya kita bikin perusahaan ini, kita tidak memikirkan jangka panjang juga. Karena kalau misalnya kita nggak memikirkan jangka panjang, nantinya impactnya akan di internalnya sendiri. Kita bisa aja menambah SDM atau menambahkan uang atau mengeluarkan uang. Itu sangat mudah karena kan sifatnya adalah liquid atau mungkin bisa disebutkan sifatnya itu gampang untuk masuk, gampang untuk keluar. Iya, Nah, itu liquid banget. Nah, akhirnya kita harus merencanakan dulu anggarannya tadi berapa. Terus nanti prospek kedepannya bagaimana. Setelah itu nanti bagaimana nanti planningnya apa saja. Terus juga apa sih yang kita berfokuskan untuk ini juaranya mau rananya kemana. Seperti itu. Mungkin dari saya itu aja sih. Dari sisi persiapan dari segi keuangannya juga Iya, pastinya dong pastinya. ya. Kalau dari Mbak Rita nih mungkin lebih kompleks lagi, gak cuma dari keuangan aja, dari finance aja. Oh Mbak Rita. Saya sih lebih mementing pertamanya ya. Itu kan sudah ada pilar pertama nih. Pilar pertama, ya. Awalnya berwirausaha kalau saya sendiri malah mungkin itu bukan yang poin utama ya. Yeah. Walaupun saya akhirnya seiring waktu berjalan saya paham karena banyak kesalahan, banyak gagal ya. Tapi saya dapat satu insight gitu ya dari masternya wirausaha yang mungkin udah almarhum ya, dari Bob Sadino. Memang pertama itu orang perlu nyali dan mental. Iya. Itu kayaknya sangu, itu kayaknya bekal yang paling hakiki kalau saya bilang gitu ya. Dan itu beyond, melebihi apa yang ada di pikiran kita sebenarnya pada saat nyali dan mental kita itu sampai ke sana. Makanya kalau kita belum gemeter ini, belum merinding ya kalau apa yang mau kita lihat, berarti itu belum gitu loh. Tapi kalau kita udah ngerasa dredeg gitu ya, iso nggak ya gitu, berarti itu beneran gitu loh ceritanya. Sehingga itu yang bisa memberikan trigger ya, dorongan dorongan. untuk ngedapetin supaya aman di keuangan gitu loh maksud saya. Akhirnya membuat planning kita, kita harus gimana nih jadi kita stepnya. akhirnya hati-hati. Betul. Ya kan karena kan kita ngomong tadi kita udah dibikin nervous sama diri kita sendiri. Berarti nggak bisa dong kalau pendapatan ini omsetnya hanya 10, nggak bisa gitu. Karena mimpimu itu harus di atas itu. Kan kita udah ini duluan. Nah, akhirnya yang buat kita hati-hati. Itulah perannya ada expert seperti Mas Bimo itu. Begitu. Terus kita juga mulai disiplin pilah ya Mas ya, uang pilah tadi ya. Uang pilah. Kalau orang zaman dulu kita punya kantong-kantong yang diserut itu ya. Betul. Ini buat apa? Uang apa? Iya kan. Terus kita mungkin pakai amplop, ada pos-posnya ya. Nah, kalau sekarang kan kadang orang ATM aja dibanyakin juga bisa gitu, yang kebutuhannya yang dibawa untuk mobil mungkin untuk cuma belanja satu aja gitu ya. Sama itu juga konsep uang pilah. Sebenarnya konsep uang pilah ini tuh diajarin di kewirausahaan di Bank Indonesia. Cuman waktu itu untuk kelas startup. Jadi dia kayak ngasih kantong tuh warna hijau, biru, merah gitu. Kayak kemarin kita waktu sama kewirausahaan mahasiswa yang lagi mau untuk wirausaha. Jadi itu nyali dulu. Nah pada saat nyali itu akhirnya terukur sehingga nggak sembrono gitu, nggak hati-hati gitu. Wah, berarti memang banyak hal yang kita, tapi balik lagi tetap harus ke diri sendiri dulu ya Mbak Iya, Rita. betul. Sebelum kita melangkah, kita memplanning strategi apapun, ketika kita belum yakin, itu juga disiplinkan diri sendiri. Dalam artian ya pasti juga nggak akan berjalan karena kan controllingnya mungkin kalau dengan ada RR Cons bisa dibantu, cuma balik lagi ke kita sendiri masing-masing gitu. Betul. Nah, RR Cons ini sendiri nih Mbak Rita, untuk 2025 resolusinya apa nih? Nah, ini sama tahun baru juga benar ya? Kita sudah selama tahun baru ya. Iya nih, resolusinya dari RR Cons sudah berapa lama nih Mbak Rita? Kalau kita ngelihat akte pendirian 2013 ya, yang 2013 itu ya. Cuman memang adalah hal yang tidak mudah ya untuk naik turun tekun, pastinya dong ya. Untuk tekun, terus kemudian namanya sustain ya, untuk tidak berpindah-pindah tren gitu. Sementara banyak bisnis di luar sana yang kadang itu kayak kita kan lagi banyak nih peminatnya, supply demand-nya benar. Nyoba bisnis enggak sih, saya mencoba untuk concern aja dan memiliki keyakinan gitu ya bahwa
jangan mudah pindah-pindah kalau kita kepengen ngelihat keberhasilan. Makanya kalau ada orang baru buka usaha dia 1 dan 2 tahun kan banyak ya. Ya, banyak sekali. Betul. Yang dia omsetnya langsung kesekian, kita harus punya question mark yang gede, why gitu ya. Karena kalau memang benar-benar ngejalanin usaha, let's say 3 tahun keempat dan kelima itu baru kelihatan, baru terasa nih baru gitu. terasa gitu. Ombak itu udah mulai Tenang, ini gitu. sudah bisa membaca nih Ya. situasinya. Sehingga itu pun menjadikan resolusi kita di 2025 kemarin, di 2 tahun kebelakang kan mulai new normal lah ya. Yeah. Kita ngomong aja sekarang mulai new normal. Kalau sebelumnya kayaknya berjalan sesuai dengan flow. Tapi kan kita mendapat hadiah dan rahmat dari Yang Maha Kuasa dengan COVID itu. Ya, Saya amin. hadiah dan rahmat itu. Ya. Betul. Benar. Rahmat dengan COVID, sehingga kemudian kita mulai dicoba, diuji segala macam hal, kemudian ada new normal. 2022 kita Iya, mulai new normal. 2022. Itu 2023. kami pun kayak menghadapi start up kembali Iya. perusahaan ini. Yang paling susah itu sebenarnya bukan memulai tapi mempertahankan Konsisten. konsisten. Nah, betul. setelah kemudian turun, kemudian membangkit kembali, itu kan kayak udah pingsan terus balik lagi. Betul. Ceritanya sebegitu. Kita harus lebih lagi berarti kan Lebih lagi. dipompanya. Jadi ibaratnya ngejamnya kita di 2013 sama di 2020 ya otomatis ya, tantangan, kompetisi dan segala macam, apalagi sekarang sudah sangat banget dunia digital, Iya, jadi teknologi, UMKM kita harus based on AI. Iya. Terus kemudian expert kita pun sekarang kita udah mengqualified Betul. anak-anak dan PIC-nya. tidak hanya certified tapi juga qualified-nya juga Qualified. betul. Terus Sesuai kemudian dengan- kita metode-metode pembelajaran yang harus kita develop gitu ceritanya. Udah resolusinya sudah begitu kita gitu ceritanya. Jadi konsisten itu sulit. Jadi konsisten tuh konsisten. sulit. Kalau Mas Bimo sendiri untuk sudah bergabung di RR Cons ini dari kapan, dan juga apa yang Mas Bimo lihat tadi flow-nya tadi Ya. di RR Cons ini sendiri? Kalau gabungnya Ya itu, sekitar kita new ya. normal itu. Betul. Karena kan baru ada apa namanya? Kebutuhan finance. Akhirnya nggak apa-apa lah. Ini sambil saya juga berkembang juga, karena finance ini kan walaupun dia itu dianggap kayak semacam gampang, tapi ternyata kalau kita tidak konsisten dan kita tidak bisa menjaga itu, maka nanti kesulitannya nanti di kemudian hari. Ya. Ya, karena kalau misalnya kita nggak bisa menjaga kestabilannya untuk segi dari finance-nya, maka nanti kita kesulitan untuk bagaimana ya untuk peramalan ke depannya, bagaimana nanti kestabilannya perusahaan tersebut. Seperti itu sih. Godaan ya. Iya, godaannya. Dan juga pasti kan balik lagi juga, apalagi sekarang perkembangan tadi kata Iya. Mbak. Iya. Kadang orang trennya lagi kayak gini nih. Ngikut-ngikut nanti gitu. Ngikut-ngikut, akhirnya Iya. kita juga nggak tahu nih itu apakah relate juga dengan usaha kita, Iya, apakah betul. itu juga sesuai Iya. dengan pangsa pasar kita, seperti itu. Kalau dari segmen kebutuhan masyarakat sekarang, apakah semakin berkembang atau semakin justru sekarang lagi menurun nih gitu? Istilahnya mereka sudahlah nggak butuh yang pendampingan atau apa kayak gitu-gitu. Kalau kami karena terus berimprovisasi akan materi dan metode dan cara tentang konsep-konsep empowering, baik itu secara modul dan secara in-house training, kami menciptakan demand itu. Sehingga yang tadinya tidak merasa kebutuhan tuh kita ciptakan kebutuhan itu, needs itu kita ciptakan sehingga keluar permintaan dari mereka. Jadi memang membaca ya. Membaca. Harusnya kan memang seperti itu, karena sebenarnya orang itu satu sama lain kadang dia tidak paham dia itu lagi pengen apa. Betul kan. Tapi pada saat kita mencoba Consulting dulu nih. menganalisa, terus kemudian keluar training net analysis, oh saya ternyata lagi penuh ini. Pada saat kami mencoba memberikan pengawalan di bidang membuka wirausaha, ternyata memapping diri kita untuk tahu SWOT-nya aja orang nggak tahu loh. Iya kan, di model-model assessment, nggak interview sadar kalau ada behaviors mungkin gitu. kendala apa, opportunitiesnya seperti apa gitu mungkin ya. Kami dulu memahami bahwa seorang tenaga psikolog gitu ya, atau mungkin kalau yang lagi sakit dia harus berobat ke psikiater. Itu tes psikolog kan harus model yang apa gitu. Ternyata tidak seperti itu setelah kami tidak harus scoring terus ya berarti ya. Bukan begitu, ada beberapa metode yang kami secara konsultan kami bisa meng-hire expert dan kami bisa mengarahkan expert itu, ini loh Pak yang diperiksa, ini loh Bu yang diperiksa, dan itu membantu ya kemarin sehingga
alumni yang sudah mengikuti pelatihan kita selama 5 hari, mereka lebih bisa mendefinisikan karakter mereka, terus kemudian mereka juga jadi tahu lebih cepat, akhirnya mereka bisa mengantisipasi lebih cepat. Diharapkan apa? Kalau saya running usaha saya ataupun yang lagi kuliah ataupun yang masih statusnya pegawai, dia tahu nih itu tadi resiko, resikonya. terus kemudian dia bikin kebijakan apa, kalaupun dia nanti ada kemungkinan loss itu tidak sampai yang loss dari sisi keuangannya, dan juga pencapaian pribadi itu tadi. Itu deh kayaknya akhirnya banyak benefitnya juga. Jadi memang langsung sesuai dengan karakteristik kebutuhan dari si masing-masing klien, baik itu as personal atau sebagai instansi gitu. Betul. Itu pun juga dengan finance. Nah, itu kan tadi sudah sebagai, kalau kita ngebahas bagaimana kalau mau membuat usaha startup baru tadi UMKM. Nah, sekarang untuk kebutuhan dari instansi. Kadang kan ada yang masih instansi ngerasa I'm on top gitu, jadi belum butuh nih kita misal evaluasi dan lain-lain, karena merasa kita masih berjalan, padahal kadang permasalahan yang kita tidak sadari. Tadi kata Mbak Lisa kan betul, ada internal, bahkan juga di internal mungkin dari seorang leader gitu nggak menyadari. Nah kalau Mbak Rita masukannya atau mungkin saran-saran bagi sebuah instansi, baik itu yang mungkin sudah besar ataupun mungkin yang middle instansi gitu. Kalau saya melihat instansi dalam sekarang berarti kan ngomongnya ada ekonomi secara makro. Nah, kalau ada ekonomi secara makro, mau nggak mau kita memasukkan unsur psikologi secara massa, masyarakat. Terus kemudian bolehlah kalau kita mau ngelihat ada unsur mau diinikan dengan politik yang sekarang sedang berjalan, kebijakan-kebijakan pemerintah yang baru gitu kan, sehingga mereka mau tidak mau akan ada perubahan regulasi, pemilihan strategi untuk mengembangkan perusahaan, bahkan sampai kemudian setelah adanya customer service digital di salah satu bank swasta, saya nggak mention mereknya, dia kemudian ngomong tidak pernah ada salah sortir uang, tapi paham tidak pada saat perusahaan segede itu yang biasanya mungkin dia bisa mengkendak dan ada training customer service untuk yang PIC gitu. Akhirnya setelah ada customer digital itu dia mungkin yang itu terkurangi banyak loh ya kan. Nah, apa yang harus dilakukan gitu ya, apa yang harus kita tawarkan gitu ya. Ternyata ada satu sisi manusia yang tidak bisa tergantikan dengan mesin. Nah, berarti AI tidak selalu menggantikan manusia ya. Ada juga perusahaan mungkin tes psikologi pun ada juga yang pakai AI. Sebelum ada AI kita pakai online, ternyata juga sinyal itu berpengaruh banget terhadap keberhasilan tes. Jadi kami itu pasti mencoba bukan kemudian mencari celah ya, bukan kita memberikan juga sisi yang dimana mereka juga sudah harus bisa berpikir tentang urgency, bahwa physical touch gitu ya, itu tetap aja ada urgency, face karena to face itu pentingnya seperti karena apa? Beberapa bidang yang pekerjaan atau mungkin moving zonanya itu di bidang jasa, kadang kan kita persuasion itu, communication, gestur pun mempengaruhi gitu, walaupun bisa tak tik tuk itu sih saya mungkin gitu. Nah juga penyampaian delegasi secara kebijakan, dan walaupun perusahaan-perusahaan tetap aja tidak bisa tergantikan dengan sebesar apapun perusahaan itu, walaupun sosialisasi perlu ya. Berarti komunikasi organisasi juga harus tetap berjalan ya, walaupun udah ada teknologi melalui email atau teknologi apapun itu tetap harus sesuai dan tepat sasaran komunikasinya. Nah kalau dari finance pasti nih, kalau finance walaupun ada AI kayaknya juga tetap harus butuh manpower nggak sih Mas? Betul, butuh banget kalau misalnya kita nggak ada orangnya, karena kan biasanya kita kan kalau finance ya kita kan banyak program-program atau mungkin aplikasi yang mendukung itu banyak sekali sekarang saat ini. Nah tapi kadang kalau misalnya kita ngomong ke UMKM ke bawah, kita melihat dari kita membuat suatu usaha itu paling penting adalah hanya mencatatnya. Karena kadang kita lupa kita habis beli apa ya. Nah jajan apa ya, loh kok habis ya uangnya. Nah itu mungkin kita secara tidak langsung simpelnya adalah kita mencatat aja. Nah kalau mungkin kita kaitkan ke teknologi, sekarang kan banyak gadgeting, atau kita bisa mencatat itu, pengeluaran ini untuk ini, pengeluaran ini untuk ini, jumlahnya berapa. Seperti itu sih. Karena kalau misalnya nggak dicatat, itu akan menjadi
biasa ingat-ingat di minggu kemarin beli apa ya, hanya banyak sekali Pengeluarannya untuk pengeluarannya apa nih, apa gitu gitu. ya. Iya, iya, iya. Uangnya nggak ada tapi kok apa namanya, kok hanya tetap segini ya kayak gitu. Seperti itu biasanya. Iya, 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 itu tadi balik ke mendisiplinkan lagi. Iya, Iya, disiplin banget. balik Susah. kan memang harus orangnya ya, bener. Controllingnya adalah di orangnya, bukan Iya. hanya di teknologi atau mungkin di sistem atau kebijakan pemerintah dan organisasi itu sendiri pun juga balik lagi ke orang yang melaksanakannya, bener ya. Tidak jarang pun kami sering menyampaikan di kelas-kelas kami ya Ya. Mas Bimo, walaupun apa namanya peran seorang coach gitu atau seorang fasilitator sesuai dengan urgensi materi yang dibutuhkan, tapi saya juga memberikan insert bapak ibu adik-adik atau kakak-kakak bahwa keberhasilan satu program itu pasti perlu kerjasama dari hatinya orang itu. Iya. Iya kan, jadi mungkin kami belajar membaca lebih dulu, dan kami dari experience kami dari beberapa studi kasus ya. Ya. Tapi apa namanya, all it's coming back to you Iya. as the participants Iya. gitu. Walaupun istilah RR Cons ini bukan menjamin semuanya akan gak seperti Iya, itu, balik iya. lagi ke komitmen dari masing-masing orang yang diberikan training, Iya. dari organisasi itu juga, Iya. apakah mau bener-bener Mau Iya. dare to change, Iya. berani berubah. Iya. Gitu. Berarti ada satu program dari RR Cons itu kan yang untuk Change management Nah, program. itu tuh iya. menarik Tanahnya ke banget situ. Tanahnya ke sana. Iya. Kayaknya itu yang harus benar-benar apa ya, orang sebagai di bidang bisnis ya, dalam Iya, artian entah itu bisnis jasa, produk dan lain-lain, bahkan juga di institusi pendidikan, Iya. itu juga kan penting ya. Kadang ya seperti saya bilang tadi, ada orang yang belum aware, kadang ngerasa aku nih sudah punya nama, aku Iya. apa-apa. Jadi itu yang menurut Mbak Rita dari dan apa yang ditawarkan dari program yang tadi, change management program tadi. CMP ya, salah satu Iya. tagline memang program unggulan dari RR Consultant Dan Indonesia. kayaknya nggak Iya. semua konsultan tuh punya tuh. Punya. Ya. Jadi itu Gitu. sengaja kurikulum yang kami arrange ya, Ya. yang kami arrange mungkin pada saat Covid itu di 2020, saya mendapat edaran 2020. mendapat edaran itu 2019 atau 2020, 11 Maret kayaknya Awal itu Covid ya. ya, Awal berarti ya. Covid, bahwa kami gitu ya tidak boleh ada kegiatan yang sifatnya outdoor, mengumpulkan orang-orang. Nah, itu mungkin 1 tahun itu benar-benar dipakai untuk arrange kurikulum, Program. dan lahirlah yang namanya Change Management Program. Ya, jadi ada 6 step di sana gitu, termasuk apa namanya, kita memasukkan orang harus memahami karakter dan memapping dirinya dia sendiri sampai kemudian lahir kepada 3 pilar itu Yeah. endingnya, dan bagaimana mengevaluasi perusahaan pada saat kondisi saya down, Yeah. uang tidak ada dan harus menjual semua asetnya di situ. Karena memang yang paling bisa bertahan pada saat Covid adalah change management program yang perusahaannya stratanya justru menengah Iya, ke menengah bawah bawah. gitu ya. Yang Oke. kami tapi perusahaan yang waktu itu sempat kita selamatkan ya Mas Bimo, Iya. tidak sampai bankrupt ya dengan Iya. dengan hutangnya yang banyak, dan sudah bisa terselesaikan sampai ya akhir 2024 kemarin ya. Nah, itulah di change management program itu kami mencoba membedah dan membuka apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh perusahaan kamu, dan apakah pada saat perusahaan Anda itu mendevelop pertama kali, membuat suatu program improvement, unit bisnisnya itu berdasarkan seneng atau dia juga melalui pemikiran dulu gitu. Nah, kalau misalnya dihadapkan pada satu kondisi force major, ya kita harus mau change, tidak bisa terus berpatokan sama yang awalnya gitu ya. Kalau Yeah. kita nggak change, kita berarti tidak beradaptasi, ya stuck, nanti mati gitu loh ceritanya. Change tadi banyak itemnya, pilar-pilar tadi, ada reduction, ada eliminasi, kemudian bisa jadi dengan CMP kan kita waktu itu malah ada rekrutmen ya, Iya. ada rekrutmen untuk kebutuhan dari mereplace ya, perusahaannya, ada yang mereplace atau mereplace, memang menambahkan ya. menambahkan, terus kemudian mengadap beberapa sistem baru Iya. gitu ya. Terus sistem lama yang dianggap sudah usang, ini usang menurut pemikiran siapa dulu nih, ternyata yang konvensional itu tetap harus ada bisa dipakai. Misalnya kita ngelihat salah satu klinik yang mungkin Iya. itu masih bisa representatif ya, dipakai saja gitu di CMP itu. Dan alhamdulillah setelah CMP pertama, kedua, dan ketiga dan selanjutnya itu
ada beberapa banyak yang mungkin sudah bisa agak Iya. tertata ya, walaupun memang itu yang tidak mudah. Perusahaan yang di CMP kan kami itu bukan perusahaan yang settle ya, Mas. Iya. Pasti mereka memiliki masalah, dan terutama masalah keuangan Iya. dan masalah SDM. Balik lagi ke masa keuangan pastinya ya, Iya. karena kebutuhan kadang ketika kita pingin, oh nih perusahaan kita butuh improvement tadi. Mungkin dilihat dari sisi keuangannya sudah mereka oke lah, sudah menghasilkan dan sudah stabil. Iya, Ya kan, iya, untuk settle tadi. Nah, kalau dari Mas Bimo, kapan nih waktunya kita improve nih? Oke. Kadang kan kalau kita ngerasa udah pendapatnya udah segitu, atau ya balik lagi apa yang kita bisa membaca situasi seperti apa yang akhirnya kita harus improvement di situ. Biasanya kalau misalnya kita melihat dari sisi keuangan ya, karena kan kalau misalnya di perusahaan itu ada yang perusahaannya sudah punya pendapatan yang lebih. Nah, pendapatan yang lebih ini akhirnya dia mungkin berorientasi bahwa nanti pengeluarannya untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Nah, akan tetapi dia tidak melihat bahwa ternyata keuangan ini ternyata masuk di kebutuhan pribadinya. Kebutuhannya ini maksudnya tadi yang disampaikan uang pilah tadi. Uang pilah ini kan harusnya dipilah mana yang untuk pribadi, mana yang untuk kantor. Nah, karena itu mesti jadi satu. Nah, kalau misalnya jadi satu, akhirnya uang pribadi ini dimasukin di kantor, uang kantor ini dimasukin di pribadi. Nah, akhirnya pusing. Nah, itu akhirnya tidak ada, apalagi tidak ada proses pencatatan. Iya. Nah, kalau nggak ada catatan ya sudah, alamat kalau misalnya mungkin ya bisa dikatakan bahwa uangnya banyak sekali. Oke, banyak sekali. Akhirnya tapi kok tiba-tiba ya sudah benar. Apa ya, ketika di breakdown. Di breakdown gitu ternyata. kan. Loh, kebutuhannya kok malah banyaknya buat personal nih gitu. Iya, kan. karena juga ada yang banyak dapat uang nih. Ya kita biasanya dapat uang ya. Terus mungkin nggak sampai 1 minggu uang itu sudah ludes sampai mungkin di bawah sampai 1 juta lah gitu ya. Nah itu ya. Oh ternyata buat apa ya? Padahal nggak membuat kita untuk kebutuhannya untuk kantor. Bukan improvement si kantornya akhirnya Iya. untuk kebutuhan kantor. Ya makanya terjadi adanya salah satu metode uang pilah itu sangat penting untuk di perusahaan atau mungkin di usaha-usaha kita, di entrepreneurship atau kewirausahaan atau mau kita memulai itu sangat penting. Karena kalau misalnya kita nggak ada uang pilah itu, nanti kita nggak bisa untuk memanagenya atau membuat rencananya apa. Karena kan kalau untuk kantor sendiri kebutuhannya kan macam-macam. Ada yang untuk mungkin ada yang bayar karyawan. Terus akhirnya nanti Ada kebutuhan tak terduga juga iya, pastinya kan kebutuhan ya. nggak terduga. Kalau pribadi mungkin kita sisihkan berapa persen. Karena di kebutuhan pribadi kan ini kita juga sebagai pelaku usaha. Karena kita juga ingin menikmati itu juga nggak masalah. Karena kan kalau misalnya kita nggak menikmati atau mungkin perusahaan itu jeblok karena itu, akhirnya takutnya di akhir-akhir kita tidak bisa membayar karyawan kayak gitu, nggak bisa bayar resikonya dan lebih lain. besar lagi ya. Iya, Berarti memang harus mentertibkan diri ya. iya, betul. Tuh ya. Perannya konsultan di situ kali ya. Iya, Untuk nyemprit nih, Iya. mengingatkan Iya. kepada perusahaan tersebut. Opportunity bisnisnya yang Iya. kita Makanya yang kata Mbak Rita kita selalu ada berarti iya, ya. sustain tadi, Sustain pun jangan berubah-berubah. iya, Terus aja mendevelop dengan skema-skema pembelajaran, terus konsep, Iya. terus knowledge-nya bagaimana gitu. Sebenarnya banyak banget yang bisa, mungkin dari pembicaraan kita kan masih general banget nih, awal episode kita yang hari ini kan masih general membahas gimana sih pentingnya sebuah konsultan terhadap usaha kita, organisasi, bahkan sebagai personal kita yang memang ingin berarah kita lebih tertib lagi gitu ya, dalam artian untuk memaintain keuangan kita, memaintain mungkin bahkan planning strategis kita ke depannya. Yeah. Karena kan pasti banyak tantangan yang terjadi sekarang ini. Nah kayak tadi uang pilah kayak bakal akan ada satu pembahasan yang lebih panjang tuh, bakal panjang banget ya kalau kita training aja tuh bisa seharian lebih ya Mbak Rita ya. Itu 20 jam ya Mas Bino. iya, Gitu. Jadi kayaknya banyak monggo buat teman-teman yang UMKM atau mungkin perusahaan yang punya instansi yang memang mau lebih mendalami gimana sih biar tahu ya, mungkin walaupun belum
membutuhkan secara khusus gitu pelatihan atau diklat dengan RR Cons, tapi mau sharing sama kita mau nggak bisa ya. Bisa. Nanti bisa juga kontak ke kita atau mungkin komen pun juga monggo, silakan. Kebutuhan seperti apa sih bagi seorang wirausaha? Apalagi yang baru-baru nih nyubi nih. Iya. Ya, Karena benar. kan suka masih ya tadi balik lagi keteguhan hatinya belum ada, jadi kayak yakin enggak gitu. Iya. Karena kan ragu-ragu itu ya. Iya. Oke Mbak Rita nih, kalau misalnya teman-teman nih mau menyapa atau mungkin mau Iya, tanya-tanya ke RR boleh. Cons, Iya. gimana nih Mbak Rita? Melalui Melalui apa, Oh kemana, ya, siap, monggo. siap. Tadi saya sudah sempat sounding ya, IG apa yang bisa di-add ya, mungkin bisa ngintip-ngintip di Iya. sana ya. Apa @RRCons RRCONS_. CONS ada S-nya ya. RRCONS_. Terus kemudian kalau ingin bersharing dengan WhatsApp Ya. itu boleh di 081 2526 24284 gitu. Nanti mungkin ada admin Admin kita ya, Iya. betul. yang Nanti akan apa yang kendalanya atau mungkin kendalanya, paling nggak atau minimal kepengen mau apa tanya Iya. aja. nanya Betul, gitu, jangan konsultasi sungkan, ya. betul. Boleh nanti apa namanya akan ada banyak hal yang mungkin belum sempat Iya. tersampaikan gitu. Tidak hanya unek-unek, mungkin kepingin terobosan bisnis ini, kebijakan ini saya ambil tepat atau enggak ya gitu ya, gitu ceritanya. Kalau saya akan mendevelop, saya akan memberikan improvement, atau mungkin saya tetap segini aja sama wait and see gitu kan. Gitu kan perlu strategi, perlu politik bisnis juga. Kadang kan kita Iya. sendiri itu nggak tahu gitu kan. Iya. Kalau misal orang lain yang tidak memberikan nasihat atau masukan Iya. gitu ya. Boleh, silakan. Jadi bisa nanti ke WhatsApp-nya dari admin, nanti juga kita tanyakan, infokan lagi mungkin di deskripsi atau Webnya sudah ready Mas Bimo? Bisa Insya Allah sudah bisa dicek nanti. bisa di searching Di mana? ya, Ya. RR Konsultan Indonesia gitu apa ya. nama ininya? rrcons.co.id. rrcons.co.id. Oke. Jadi teman-teman bisa tuh mulai banget, dan situ juga di Instagram maupun di websitenya juga ada program-program yang sudah kita jalankan Iya. gitu. Jadi bisa dilihat dulu, oh ternyata seperti ini. Jadi teman-teman juga bisa banyak insight-insight baru, atau bahkan kalau memang pingin apa monggo disampaikan Iya, ke iya. RR Siap. Cons, seperti itu ya. Baik Mbak Rita, terakhir mungkin ada pesan buat teman-teman semuanya. Pesan saya. Pesan Ya. saya hari ini. Malam ini. Malam ini. 25 tanggal 11 Januari ya. 11 Januari. Oh ya, lagu ya. Oh iya. 11 Januari. Oh bukan. Oh iya ya, benar. 11 Januari nggak sih? Benar. Masih awal bulan, masih minggu kedua, gitu ya. Jaga semangat, spirit dan keyakinan. Jaga niat yang baik dan mental selalu, gitu ya. Membuat kondisi kita nyaman dan kondusif untuk kita sendiri dulu. Nyamankan diri kita, baru kita nyamankan atmosfer di sekeliling kita. Kalau kita tidak nyaman dan kita membuat diri kita kondusif, kita nggak bisa ngasih pelayanan juga. Iya. Itu dulu. Kondisikan hati dan kondisikan pikiran kita secara logik dan positif, and then pasti yang akan kita create, yang akan kita keluarkan halnya bagus semuanya. Positif juga. Masih minggu kedua. Masih minggu 2, semangat di awal tahun 2025. Ya, benar Oke, banget. dari Mas Bimo nih. Kalau saya tuh 3S. 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 Sukses, semangat selalu. Itu jadi password kayaknya. Iya. Baru kepikiran tadi di barusan. Berarti spontan Ya, uhuy. Baik, keren banget. Terima kasih Mbak Rita, Mas Bimo, sharingnya Terima malam kasih ini juga. di malam minggu kita yang berfaedah sekali. Dan mudah-mudahan juga teman-teman juga apa ya, jadi nggak cuma malam mingguan kita nongkrong yang nggak jelas atau apapun, monggo silakan nanti bisa komen, kita mau bahas apa sih yang lebih ke improvement, entah itu mau teman-teman yang tentang bisnis atau mungkin bahkan ke self improvement juga boleh. Oke. Karena kan juga ada banyak nih mahasiswa yang galau-galau gitu Saya kan. gimana senyum yang nyaman gitu ya? Betul, gimana sih biar saya berani bertemu sang idola gitu juga boleh kan Mbak Rita ya? Saya berani tanya gimana ya? Gitu. Itu juga boleh banget. Jadi boleh silakan teman-teman bisa komen di YouTube sini, atau mungkin nanti bisa hubungin ke RR Cons. Kita sangat terbuka karena kami hadir di sini adalah tujuannya pingin kita sharing bareng-bareng nih. Dan mudah-mudahan kita juga bisa bertemu secara langsung dengan teman-teman siap. semuanya. Semoga dalam waktu yang Betul. tidak terlalu lama lagi. Siap, terima kasih Mbak Rita sekali lagi, Mas Bimo, juga. dan Ya, terima terima kasih juga kasih. semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita ketemu lagi di next episode di Saturday Night Improvement with RR Cons. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sukses. Terima kasih. Alhamdulillah. Yeay. Bisa lancar ya. Tidak.
dengan kopios. Terima kasih semuanya, Alti, Pagi, terima kasih. Pagi matur nuwun.